adik-adik, selamat pagi. Kali ini Bu Wulan ditemani Bu Susi, Pak Yunarso, dan seperti biasa dibantu oleh Kak Ian. Halo Kak Ian. Sudah siap sekolah minggu semua adik-adik? Nah, kalau begitu ayo kita bangkit berdiri sebab kita mau jalan-jalan dengan Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, dibengkokkan, diluruskan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, marilah kita berdoa dulu kepada Tuhan. Yuk, semua tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan kembali memanggil kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Karena itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dan berkatilah ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, setiap kita yang hadir di dunia ini pasti mempunyai tugas. Contohnya, adik-adik yang masih bersekolah mempunyai tugas untuk belajar. Sedangkan kami orang tua tugasnya adalah bekerja, merawat anak-anak, membesarkan anak-anak. Ayah tugasnya bekerja untuk mencari nafkah. Nah, adik-adik ketika melakukan tugas yang diberikan, pernah merasa takut enggak sih? Kalau Bu Susi pernah merasa takut enggak Bu Susi? Pernah Pak Yun? Pernah. Bu Wulan juga pernah merasa takut. Kalian semua pasti juga pernah merasa takut. Takut dalam hal apa? Contohnya, waktu mengerjakan tugas PR, matematika, kalian enggak bisa, terus bingung. Kalau Bu Wulan dulu, Bu Susi merasakan enggak waktu Bu Wulan dulu, waktu masih kecil kalau suruh nyanyi ke depan, enggak bisa itu terus meremas-remas baju gini. Itu contohnya ketika takut atau bingung nanti kakinya mumbul-mumbul gini ya Bu Susi ya. Itu rasa takut. Nah, bagaimana agar kita tidak merasa takut ketika mengerjakan atau diberi tugas? Nah, caranya adalah mengingat-ingat tentang kebaikan Tuhan. Karena apa? Tuhan janji menyertai kita ya Bu Susi ya, dalam setiap hidup kita. Yuk kita memuji Tuhan supaya kita yakin dan teguh bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senang dan
dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop supaya rapi, lalu bisa dititipkan kepada orang tua kalian masing-masing untuk diberikan kepada gereja. Kita akan berdoa sekali lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu, kami siapkan telinga kami, hati kami, dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Kiranya Tuhan berkati kami semua dan guru-guru kami yang hendak menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan berserah. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah Bulan singgung tentang rasa yang pernah kita alami saat kita menerima tugas. Misalkan mengerjakan tugas dari guru atau harus maju ke depan kelas, membawakan lagu, adik-adik bingung, tidak nyaman, atau pada saat kita di sekolah minggu, misalkan salah satu guru kita meminta, ayo memuji Tuhan. Nah, seringkali adik-adik ya, itu rasa tidak nyaman, rasa takut yang kita alami. Kali ini kita akan belajar dari Alkitab tentang seseorang yang diutus oleh Tuhan. Nah, bagaimana kisahnya? Kita dengarkan. Adik-adik, minggu yang lalu, kalau kalian mengikuti sekolah minggu, kalian pasti masih ingat ada seorang bayi laki-laki yang dilahirkan, lalu karena keadaan, karena ancaman, maka bayi tersebut terpaksa diletakkan di dalam keranjang yang dibuat sedemikian rupa sehingga keranjangnya tidak bocor, lalu bayi laki-laki tersebut dihanyutkan di dalam keranjang di Sungai Nil. Terus bayi itu ditemukan dan diambil oleh putri Raja Fir'aun. Nah, adik-adik, singkat cerita, bayi itu kini sudah bertumbuh besar, ya. Bayi laki-laki itu sekarang sudah dewasa, badannya besar, tegap, kuat, ya.
dan pasti cakep ya, karena laki-laki. Nah, dia adalah Musa. Nah, suatu hari Musa berjalan-jalan keluar dari istana Firaun dan dia melihat ada seorang prajurit Firaun yang memukul seorang Ibrani. Nah, Musa kaget melihat kejadian itu, lalu dia menghampiri mereka dan bertanya, "Kenapa engkau memukul dia?" Lalu Musa membela orang Ibrani tersebut karena Musa juga orang Ibrani. Musa memukul prajurit yang telah melukai orang Ibrani itu. Setelah Musa memukul prajurit itu, dia menoleh ke kanan, ke kiri, lihat-lihat sekeliling, ya. Oh, Musa merasa tidak ada yang melihat, lalu dia pulang. Keesokan harinya adik-adik, Musa kembali berjalan-jalan. Dia melihat ada dua orang yang berkelahi adik-adik. Wah, lalu Musa mendekati mereka dan bertanya, "Kenapa kalian berkelahi?" Dua orang yang berkelahi tersebut kaget karena disapa oleh Musa. Lalu mereka balik bertanya, "Mau apa? Apa kamu mau memperlakukan kami seperti prajurit kemarin?" Musa kaget adik-adik. Dia bingung. Aduh, ternyata perbuatannya kemarin memukul prajurit Firaun itu ada yang tahu. Wah, Musa bingung. Dan ternyata adik-adik, kejadian kemarin itu telah didengar oleh Firaun. Musa ketakutan adik-adik. Dia sangat bingung. Apa yang dilakukan Musa? Musa berlari. Dia berlari pergi meninggalkan istana Firaun karena takut. Musa takut karena dikejar-kejar oleh prajurit-prajurit tentara Raja Firaun yang hendak mencelakai Musa. Musa berlari dan pergi meninggalkan istana Firaun dan sampai ke tanah Midian. Di tanah Midian, Musa menjadi orang asing. Suatu ketika, Musa sedang duduk di dekat sumur di tanah Midian. Tiba-tiba datanglah segerombolan gadis-gadis yang hendak mengambil air untuk memberi minum domba-dombanya. Gadis-gadis itu adalah anak-anak dari imam di Midian. Ketika gadis-gadis itu hendak mengambil air untuk dombanya, datang pula gembala dari kelompok lain.
dan mereka mengganggu gadis-gadis tersebut. Nah, melihat kejadian itu, Musa bangkit menolong gadis-gadis itu, sehingga gadis-gadis itu bisa mengambil air dan memberi minum domba-domba mereka. Karena sudah selesai mengambil minum untuk domba-dombanya, mereka bisa cepat pulang. Sesampainya di rumah, mereka disapa oleh orang tuanya. Kok cepat pulangnya? Ya, lalu gadis-gadis itu bercerita bahwa ada seorang yang menolong mereka untuk mengambilkan air. Ayah mereka, ayah para gadis itu yang imam di Midian bernama Yitro. Lalu Yitro mengundang Musa untuk datang ke tempat tinggalnya, menjamu Musa karena Musa sudah menolong anak-anaknya dan Musa tinggal di tempat Yitro. Karena Musa tinggal di sana, di tempat Imam Yitro memberikan salah satu anaknya yang bernama Zipora untuk menjadi istri Musa. Setelah Musa menikah, Musa sering menggembalakan domba-domba milik Yitro mertuanya. Suatu kali, ini Musa diterima di rumah Yitro, ya, mertuanya. Dan ini anaknya yang perempuan yang menjadi istri Musa. Suatu kali Musa sedang menggembalakan domba milik Yitro di suatu tempat. Sampailah dia ke suatu gunung yang disebut Gunung Horeb. Ketika Musa tiba di tempat itu, malaikat Tuhan menampakkan diri pada Musa dalam wujud api yang keluar dari semak-semak. Tapi anehnya adik-adik, semak-semak yang mengeluarkan api tersebut tidak terbakar. Coba adik bayangkan, kalau adik-adik membakar semak-semak, kira-kira semak-semak itu terbakar atau tidak? Pasti terbakar kan? Hangus, layu. Nah, ini yang membuat heran adalah semak-semak itu terbakar tapi tidak hangus. Nah ya, semak-semak itu terbakar tapi tidak hangus. Musa melihat keanehan ini dan dia sangat ingin tahu. Adik-adik juga ingin tahu enggak? Ingin tahu? Musa kepo nih. Kalau bahasa sekarang ini Musa kepo ya. Adik-adik ingin tahu saja, apa ingin tahu banget? Ya, karena adik-adik ingin tahu banget, maka kita lanjutkan cerita ini ya. Bulan juga ingin tahu ini kelanjutannya gimana ya. Nah, ketika Musa mencoba mendekati, Tuhan melihat bahwa Musa mencoba mendekat, maka berfirmanlah Tuhan. Ya. Tuhan memanggil nama Musa
Dan Musa mendengar, lalu Musa menjawab, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan berfirman lagi untuk agar Musa melepas kasut yang dipakainya, karena tempat yang diinjak Musa adalah kudus. Musa mendengar dan melakukan serta menuruti perintah Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan bahwa Tuhan hendak memanggil Musa untuk melakukan suatu tugas. Maka Musa menjadi sangat takut. Musa mundur-mundur, aduh, ya. Seperti kalau kita ketakutan. Mengapa Musa menjadi takut? Karena Musa merasa dia tidak pantas, dia tidak bisa menerima pengutusan dari Tuhan, menerima tugas dari Tuhan. Kalau adik-adik, aku tidak bisa, yang lain aja, ini loh, itu aja, oh sana, gitu ya. Jadi Musa merasa takut karena Musa merasa tidak mampu. Lalu Tuhan berfirman, "Bukankah ada Tuhan yang menyertai engkau?" Musa masih saja tidak percaya. Bahkan Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan pasti menyertai dan Tuhan akan memberi tanda, yaitu jika Musa melakukan tugas yang dari Tuhan untuk membebaskan dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka semua, Musa dan bangsa Israel, akan beribadah di Gunung Horeb, tempat di mana sekarang Musa berada. Tetapi Musa masih tetap saja ragu-ragu. Nah, adik-adik, Musa karena keraguannya bertanya, tapi nanti kalau aku ditanya, lah Tuhan itu siapa? Siapa nama yang menyuruh engkau? Tuhan menjawab, jawab saja, aku adalah aku. Begitulah yang harus Musa sampaikan kepada orang Israel. Akulah aku yang telah mengutus engkau. Itulah janji Tuhan kepada Musa yang diutus oleh Tuhan melakukan tugas. Nah, adik-adik, jika kita merasa tidak nyaman, galau, bete ketika kita diberi tugas, mari kita baca firman Tuhan yang mendasari hari ini sekolah minggu kita dari Keluaran 2. Bulan ulangi Keluaran 2 ayat 23 sampai dengan Keluaran 3 ayat 14. Kalian bisa baca sendiri bagi kakak-kakak yang sudah bisa membaca, atau adik-adik yang belum bisa membaca, minta tolong orang tua kalian atau kakak-kakak kalian untuk membacakan. Dan untuk agar kita dikuatkan, kalian bisa membaca dan menghafal ayat hafalan Yesaya 41 ayat 13 yang demikian bunyinya. Sebab aku ini
Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Itulah firman Tuhan hari ini yang bertema Allah berjanji menyertai. Jadi adik-adik, saat kita takut, saat kita ragu, saat kita galau, ingatlah bahwa Allah kita berjanji menyertai. Selamat menerima tugas, selamat menjalani tugas perutusan yang dari Tuhan, dan selamat beribadah. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Adik-adik dan kakak-kakak, setelah kita mendengarkan firman tadi, mungkin dalam hati kita merasa, kalau kita diutus, apa ya jawabnya? Yuk kita memuji Tuhan. Kita akan jawab jika Tuhan memanggil dan mengutus kita. Tuhan mengetuk hatimu, hai adik-adik. Tuhan mengetuk hatimu, hai adik-adik. Hai adik-adik, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Bagus adik-adik, kakak-kakak, mengetuk hatimu, hai kakak-kakak. Tuhan mengetuk hatimu, hai kakak-kakak. Oh kakak-kakak, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Luar biasa kakak-kakak. Nah adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah kita dengar tentang seseorang yang diutus oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan, juga dikuatkan oleh Tuhan. Kita juga sudah menjawab jika Tuhan mengutus kita, baik adik-adik maupun kakak-kakak. Kiranya Tuhan mendengar jawaban kita. Selamat melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.